Halo semuanya, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang problem solve siswa sedikit dengan alat pembelajaran yang kurang. Dengan anggota kelompok kami, yang pertama ada Novel Bayu Fadilah, yang kedua ada Husnul Makfiroh, yang ketiga ada Hasna Salsabila, yang keempat ada Ferdinandus Fabian, dan yang terakhir ada Wafiwan Aziza. Di gambar ini tertera anak belajar di ruang kelas yang terbilang tidak layak. Nah, strategi, metode, dan taktik serta pengelolaan kelas seperti apa yang sesuai untuk kondisi tersebut. Nah, kita akan menjelaskannya di presentasi kali ini. Jadi disimak baik-baik ya, teman-teman. Strategi dalam melakukan pembelajaran dengan kelas dan sarana yang kurang. 1. Kreativitas guru keterampilan dalam mengatasi keterbatasan sarana prasarana. Sikap kreatif guru keterampilan dilakukan dengan cara sebagai berikut. A. Kemampuan melihat masalah. Guru dapat melatih keterampilan bidang sampai batas tertentu, mengajarkan keterampilan kreatif saat menghadapi masalah untuk memunculkan gagasan baru sebagai pemecah masalah. B. Kemampuan guru menciptakan ide. Kemampuan guru menciptakan ide dapat disimpulkan bahwa guru termasuk dalam kategori kreatif dalam menciptakan ide dalam pembelajaran keterampilan. Menciptakan ide atau gagasan dalam usaha mencapai keberhasilan belajar, terutama dalam pembelajaran keterampilan di sekolah menengah pertama, bukanlah cara yang mudah. C. Terbuka dalam hal baru. Guru terbuka terhadap hal-hal baru dalam mengatasi keterbatasan sarana prasarana pembelajaran keterampilan di sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru keterampilan selalu berusaha mengembangkan diri terutama dalam aspek pembelajaran di sekolah. Informasi didapat dari berbagai sumber seperti internet, buku, pengalaman, dan melakukan eksperimen sebelum memberikan pembelajaran kepada siswa. Yang kedua, apabila kelas kurang, maka para pengajar dapat melakukan pembelajaran dengan cara outdoor class. Seperti apabila pembelajaran ekonomi, maka pendidik mencoba mengajak para siswa untuk menuju ke OJK atau yang sering juga disebut Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga meskipun kelas kurang, maka setidaknya para siswa tetap dapat belajar dengan puas dengan diadakannya atau dilaksanakannya kegiatan kelas tersebut melalui outing class. Selain dengan kegiatan outing class, maka pengajar juga dapat menggunakan auditorium atau aula yang pastinya dimiliki oleh di setiap sekolah-sekolah untuk melakukan pembelajaran, belajar mengajar. Memang hal tersebut kurang efisien dan kurang dapat memberikan pemahaman yang diharapkan para siswa. Namun, setidaknya para pengajar dapat memberikan materi dan juga membagikan ilmunya pada siswa. Ketidakefisienan belajar dengan menggunakan aula dan menjadikan satu seluruh mahasiswa yang diajar, atau biasanya misalnya kelas 12 serentak ABCD menuju ke aula untuk melakukan pembelajaran ekonomi karena kelas kurang. Itu ketidakefisienan itu terlihat dari nanti saat pengajar menyampaikan materi. Dengan banyaknya siswa yang berada dalam satu ruangan tersebut, maka tidak semua siswa dapat menangkap pembelajaran yang diberikan oleh pengajar dengan baik. Dan juga kesempatan siswa untuk bertanya pun tidak dapat maksimal, karena yang pastinya jika seluruh siswa percaya satu-satu, maka pendidik pun yang mengajar pun juga kebingungan, yang pastinya akan membuat kelas tidak efisien. Yang ketiga, apabila sarana yang kurang, maka dalam hal ini pengajar dapat melihat terlebih dahulu apa sarana yang dapat digunakan atau sarana apa yang sudah tersedia. Misalnya untuk pembelajaran ekonomi, pasti sangat membutuhkan sekali alat-alat seperti penggaris, bolpen, dan juga lain-lainnya. Jika sudah tahu sarana apa yang sudah ada atau yang dimiliki oleh para siswa atau yang harus diajar, maka pendidik dapat memulai pembelajaran tersebut dengan menggunakan sarana tersebut. Selain itu, apabila sarana yang dimiliki yang lain yaitu proyektor, maka pendidik juga dapat mengajar siswa.
Apabila sarana lain yang dimiliki itu adalah proyektor, itu maka pendidik juga dapat lebih baik atau lebih mudah dalam menyampaikan materi yang harus diajarkannya. Karena dengan menggunakan proyektor, maka siswa-siswi yang diajar itu dapat dengan mudah menerima materi atau memahami materi karena para pendidik sudah menyiapkan materi dalam proyektor tersebut biasanya melalui PPT ataupun melalui dokumen-dokumen lainnya yang dapat disampaikan melalui proyektor, sehingga para siswa-siswi pun tidak kebingungan dan dapat dengan mudah menerima materi yang akan disampaikan oleh para pengajar. Yang selanjutnya, metode yang digunakan dalam problem solving di atas yaitu metode ceramah plus. Sebelum menjelaskan apa sih metode ceramah plus, di sini dijelaskan terlebih dahulu metode ceramah. Apa itu metode ceramah? Metode ceramah itu adalah metode yang dilakukan guru dalam menyampaikan bahan pelajaran di dalam kelas secara lisan. Interaksi guru dan peserta didik banyak menggunakan bahasa lisan. Dalam metode ini, yang mempunyai peran utama adalah guru. Jadi, metode ceramah plus ini adalah hasil kombinasi antara metode ceramah dengan metode-metode yang lain. Dalam pelaksanaannya, selalu menggunakan metode ceramah, kemudian diselingi dengan atau ditambah atau digabungkan dengan metode yang lain, sehingga proses pembelajaran berlangsung efektif dan efisien. Metode ceramah plus ini terdiri atas banyak metode campuran. Oleh karena itu, di sini akan disajikan beberapa macam bentuk metode ceramah plus, yaitu antara lain yang pertama ada metode ceramah plus tanya jawab dan tugas. Seperti yang telah disinggung dalam penjelasan mengenai metode ceramah plus di atas, metode ceramah ini ternyata baru akan membuahkan hasil pembelajaran peserta didik yang memuaskan apabila didukung dengan metode lain. Oleh karena itu, perlu adanya gagasan penganekaragaman metode ceramah plus. Dipandang dari sudut namanya saja, metode ini jelas merupakan kombinasi antara metode ceramah, metode tanya jawab, dan pemberian tugas. Namun, tidak tertutup kemungkinan bagi seorang guru untuk memulai penggunaan metode ini dengan tanya jawab terlebih dahulu. Dalam hal ini, kegiatan tanya jawab tersebut dapat berstatus pretest dalam lingkup apresiasi. Dan yang kedua, di sini ada metode ceramah plus diskusi dan tugas. Berbeda dengan aplikasi metode ceramah plus yang pertama, metode ini hanya dapat dilakukan secara tertib sesuai dengan urutan pengombinasiannya. Maksudnya di sini yaitu pertama-tama guru menguraikan materi pelajaran, kemudian guru mengadakan diskusi, dan akhirnya akan memberikan tugas. Penyelenggaraan uraian dalam konteks metode ceramah plus ini dimaksudkan untuk memberikan informasi atau penjelasan mengenai pokok bahasan masalah yang akan didiskusikan. Metode ceramah plus yang ketiga yaitu metode ceramah plus demonstrasi dan latihan. Dilihat dari sudut namanya, metode ceramah plus ini merupakan kombinasi antara kegiatan menggunakan materi pelajaran dengan kegiatan memperagakan dan latihan. Metode ini sangat berguna bagi proses belajar mengajar di bidang studi yang berorientasi pada keterampilan jasmaniah. Tujuan utama ceramah dalam metode ceramah plus ini
adalah untuk menjelaskan konsep-konsep keterampilan jasmaniah yang terdapat dalam materi-materi pembelajaran keterampilan tertentu, seperti seni tari, seni rupa, dan olahraga. Dan yang keempat ada metode ceramah plus problem solving dan tugas. Pada saat guru memberikan pelajaran kepada peserta didik, ada kalanya timbul suatu persoalan atau masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan hanya penjelasan secara lisan. Untuk itu, guru perlu menggunakan metode pemecahan masalah atau problem solving ini sebagai jalan keluarnya. Kemudian diakhiri dengan tugas-tugas. Tugas-tugas di sini bisa diberikan secara individu maupun tugas kelompok, sehingga peserta didik melakukan tukar pikiran dalam pemecahan masalah yang dihadapinya. Metode ini banyak menimbulkan kegiatan belajar peserta didik yang lebih optimal. Kesimpulannya yaitu metode yang sesuai dengan problem solving di atas yaitu menggunakan metode ceramah plus. Karena apa? Karena metode ini dianggap efisien digunakan dalam proses pembelajaran. Dengan adanya modifikasi penyesuaian metode ceramah, kita dapat memunculkan ragam metode ceramah baru yang berbeda dengan aslinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teknik dan taktik dalam pembelajaran. Yang pertama, pengertian teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran merupakan cara yang dilakukan seorang guru dalam mengimplementasikan suatu metode pembelajaran secara spesifik. Misalnya, penggunaan metode ceramah. Perlu digunakan teknik yang berbeda pada kelas yang siswanya banyak dan kelas yang siswanya sedikit dalam penggunaan metode ceramah. Lalu selanjutnya ada pengertian dari taktik pembelajaran. Taktik pembelajaran bisa didefinisikan sebagai gaya seorang pengajar dalam menerapkan metode pembelajaran di dalam kelas. Jadi, taktik pembelajaran ini tiap individu atau tiap pengajar itu pasti punya cara yang berbeda dalam menerapkan taktiknya. Misalnya, terdapat 2 guru yang sama-sama menggunakan metode ceramah, tetapi guru yang pertama atau guru A itu menggunakan ceramah dengan metode konvensional, sedangkan guru B menerapkan ceramah dengan diselingi humor. Dalam gaya pembelajaran akan tampak keunikan atau kekhasan dari masing-masing guru sesuai dengan kemampuan, pengalaman, dan tipe kepribadian dari guru yang bersangkutan. Dalam taktik ini, pembelajaran akan menjadi sebuah ilmu sekaligus juga seni. Selanjutnya ada macam-macam teknik pembelajaran sesuai metode yang diterapkan. Yang pertama, ada teknik pembelajaran jika metodenya ceramah plus tugas dan tanya jawab. Dalam kasus ini, penyampaian materi dapat didukung dengan penggunaan slide presentasi. Pengajar juga menyampaikan materi secara jelas dan lugas. Dilanjutkan dengan memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya seputar materi. Setelah dirasa paham, siswa diberi tugas untuk mengasah kemampuan mereka. Tugas dapat berupa review maupun resume dari materi yang telah disampaikan. Lalu yang kedua ada teknik pembelajaran apabila metodenya adalah ceramah plus diskusi dan tugas. Yang pertama, ceramah dari guru hanya berupa pokok-pokok materi yang akan didiskusikan. Selanjutnya, guru membagi siswa dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan materi.
Lalu setelah diskusi selesai, siswa diberi tugas berupa resum hasil diskusi. Siswa juga bisa ditugaskan presentasi menjelaskan hasil diskusi mereka. Yang ketiga, ada teknik pembelajaran apabila metodenya ceramah dan demonstrasi serta latihan. Metode ini biasa digunakan untuk mata pelajaran kesenian maupun olahraga, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan di mata pelajaran lain, misalnya matematika. Dalam kasus matematika, pertama-tama guru menjelaskan secara singkat konsep-konsep atau materi mengenai subbab yang akan diajarkan. Kemudian selanjutnya, guru mengerjakan contoh soal di papan tulis. Lalu setelah itu, guru memberi siswa soal latihan dan siswa menerapkan apa yang dia pelajari melalui pengerjaan soal latihan tersebut. Lalu yang terakhir, ada teknik pembelajaran apabila metodenya adalah ceramah plus problem solving dan tugas. Yang pertama, guru menjelaskan materi, kemudian memunculkan topik masalah untuk dibahas. Dilanjutkan dengan siswa memecahkan masalah yang diberikan oleh guru. Lalu setelah itu, siswa diberi tugas berupa simpulan atau solusi dari masalah yang telah dihadirkan tadi. Lalu selanjutnya ada taktik pembelajaran. Dalam metode ceramah, agar siswa tidak bosan, sebaiknya diselingi intermezzo seperti humor, games, dan sebagainya. Durasi ceramah juga tidak boleh terlalu lama. Intonasi saat berbicara juga tidak boleh terlalu tinggi, tetapi juga tidak boleh terlalu rendah. Ketika menayangkan slide presentasi, konten yang dimuat harus jelas dengan memperhatikan font, warna latar, dan sebagainya agar tidak merusak mata. Pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas merupakan kegiatan-kegiatan yang diupayakan oleh seorang guru untuk menciptakan situasi kelas yang kondusif dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran yang maksimal. Menurut Jamarah, pengelolaan kelas terdiri atas 1. Lingkungan fisik, 2. Kondisi sosioemosional, dan 3. Kondisi organisasional. Berikut beberapa teori-teori penunjang. Daleono mengatakan bahwa kelengkapan fasilitas belajar akan membantu siswa dalam belajar, dan kurangnya alat-alat atau fasilitas belajar akan menghambat kemajuan belajarnya. Mulyasa menerangkan bahwa sarana adalah fasilitas belajar yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta alat-alat dan media pengajaran. Sedangkan menurut Hamalik, ia mengatakan bahwa ada 3 hal yang perlu mendapatkan perhatian kita, yakni media atau alat bantu belajar, peralatan, perlengkapan belajar, dan ruangan belajar. Ketiga komponen ini saling terkait dan mempengaruhi. Secara keseluruhan, ketiga komponen ini memberikan kontribusinya, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama terhadap kegiatan dan keberhasilan belajar. Lalu yang berikutnya ada faktor kondisi. Yang pertama ada lingkungan fisik. Jadi, fasilitas sekolah berpengaruh penting untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah. Banyaknya fasilitas di sekolah yang kurang memadai akan menghambat proses belajar mengajar di sekolah. Kondisi bangku yang terbilang tidak layak pakai dan beberapa media pembelajaran lain seperti papan tulis, spidol, kapur yang mungkin sudah usang dan kurang memadai. Minimnya fasilitas komputer di sekolah juga menjadi penghambat. Banyak sekali sekolah yang sudah menggunakan proyektor sebagai alat bantu pembelajaran, namun banyak juga sekolah yang belum menggunakan, dan alasan tidak ada dana untuk membeli peralatan tersebut. Padahal pembelajaran sekarang tidak dapat jauh dari teknologi karena sumber info banyak sekali terdapat pada internet. Jika banyak siswa yang tidak diajarkan mengenai TIK atau teknologi, maka bagaimana akan tercipta generasi yang penerus yang baik? Faktor kondisi yang kedua ada sosioemosional.
Banyak siswa yang tidak nyaman dikarenakan fasilitas yang kurang memadai, semisal bangku yang rusak atau sekolah bocor. Hal ini akan menghambat proses belajar mengajar. Begitupun juga mengenai kurangnya tenaga pengajar yang kurang profesional. Ketika sarana dan prasarana sekolah tidak memadai, yang akan mengakibatkan minimnya pendidikan. Dalam peningkatan pembelajaran seperti hanya pengajaran yang baik sehingga mutu peserta didik lebih berkualitas. Namun, dilihat dari jumlah siswa yang terbilang sedikit, dapat dikatakan pembelajaran efektif. Karena semakin sedikit siswa, maka semakin kondusif keadaan kelas, sehingga siswa dapat fokus dan konsentrasi pada pembelajaran. Dan yang terakhir, ada organisasional. Kondisi organisasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal peserta didik. Faktor internal mampu dilihat dari segi biologis, psikologis, dan intelektual. Sedangkan faktor eksternal berhubungan dengan lingkungan di sekitar peserta didik, baik suasananya, pengelompokan, dan penempatan peserta didik. Sekian presentasi dari kami, kelompok 2. Mungkin ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.